Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proses instalasi Ubuntu. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalan satu persatu dengan kelompok 10. Pertama, perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dengan NIM A11 2021 13806. Saya Muhammad Altenayef Anarkia, NIM A1120111385. Halo, saya Bagas, NIM saya A11 2021 13829. Saya Satrio Widyasmoro, NIM A11 2021 13798. Saya Rehan Caniata, NIM saya A11 2021 13811. Halo, nama saya Gilman Faris Akbar, NIM A11 2021 13809. Nama lengkap saya Ayub Michelangelo Manurung, biasa dipanggil Ayub. NIM saya A11 2021 13797. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan instalasi sistem operasi Ubuntu pada perangkat laptop maupun PC. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu Ubuntu. Nah, Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak atau open source. Nama Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi dan telah dipakai secara luas. Tujuan dari distribusi Ubuntu adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Bisa lihat, sejarah Ubuntu berasal dari filosofi Afrika yang tadi, dan Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004 yang dibiayai oleh Canonical Ltd pada 8 Juli 2005. Mark Shuttleworth juga mendirikan pendirian Ubuntu Foundation dan memberikan pendanaan awal sebesar 10 juta US dollar. Tujuan dari pendirian fondasi ini adalah untuk memastikan pengembangan dan dukungan semua versi Ubuntu dapat berjalan. Nah, pada 31 Oktober 2011, Mark Shuttleworth mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV, dan desain-desainnya pun juga sudah dirancang. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, keunggulan Ubuntu yang pertama, tidak seperti Windows yang berbayar. Ubuntu, ketika kita ingin menggunakan Ubuntu, kita tidak perlu membeli license atau lisensi dan boleh digunakan di banyak komputer hanya dengan satu CD. Yang kedua, stabil, bebas virus, malware, worm, dan sebagainya, sehingga tidak perlu memasang program antivirus. Yang ketiga, sangat ringan dan boleh digunakan pada komputer dengan hardware rendah. Yang keempat, tidak sulit untuk instalasi driver karena banyak driver yang telah ada dalam CD seperti LAN, Wi-Fi, audio, dan sebagainya. Yang kelima, banyak aplikasi untuk browsing internet, office, mendengarkan musik, memainkan video, foto viewer, kalkulator, dan sebagainya. Yang keenam, terdapat live CD yang memperbolehkan Anda mencoba untuk menggunakan Ubuntu tanpa perlu instalasi ke dalam hard disk. Hanya perlu boot menggunakan CD Ubuntu untuk masuk ke live CD session. Yang ketujuh, ada Ubuntu Software Center yang memudahkan Anda untuk download aplikasi lainnya yang tidak ada pada Ubuntu. Ini berarti konsepnya seperti Play Store pada Android. Yang kedelapan, ada Desktop Effect yang sangat keren dan menarik dengan Compass version. Yang kesembilan, dapat menjalankan beberapa aplikasi Windows menggunakan Wine atau Windows Emulator. Yang ke-10, tahap customization yang sangat tinggi, jadi kita bisa mengubah desktop dan seluruh sistem operasi jika diinginkan. Yang ke-11, terdapat versi baru Ubuntu yang dikeluarkan setiap 6 bulan untuk memastikan Anda selalu up to date. Yang terakhir, stabil dan juga masih banyak kelebihan yang kita bisa temukan pada sistem operasi Ubuntu. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang kelebihan dari Ubuntu, sekarang kita akan berbicara mengenai kekurangan dari sistem operasi Ubuntu. Yang pertama, sistem operasi Ubuntu masih belum cukup user friendly
Dan kadang pengguna yang baru biasanya agak kaku dalam pengoperasiannya, terutama yang belum terbiasa dengan Linux. Yang kedua, aplikasi kegemaran kita yang ada di Windows mungkin beberapa tidak dapat digunakan di Ubuntu, sehingga tidak semua aplikasi yang ada di Windows kompatibel dan tidak semua software yang ada di Windows dapat dijalankan dengan Wine atau Windows Emulator. Yang ketiga, jika biasa menggunakan Windows 7, kita mungkin merindukan fungsi superbar, aeroglass, dan bermacam-macam lagi fungsi yang tidak terdapat di Ubuntu. Yang keempat, aplikasi perangkat lunak tersebut harus dapat digunakan dalam bahasa lokal masing-masing dan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Yang kelima, pengguna harus mempunyai kebebasan untuk mengubah perangkat lunak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk video instalasinya adalah sebagai berikut. Berikut adalah cara instalasi Ubuntu. Yang pertama kita buka browser, lalu kita download Ubuntunya. Kita pilih yang atas, lalu kita klik download. Oke. Karena saya sudah mendownload, jadi kita skip aja ya. Ini sudah saya download, jadi kita skip. Yang kedua, kita download Rufus Portable. Kita pilih yang ini atas, lalu kita scroll ke bawah sedikit. Nah, ini ada Rufus 3.15 Portable. Kita download yang ini ya, klik aja. Karena saya sudah download ini, jadi kita skip aja proses ini. Lalu close aja, nggak apa-apa. Kita buka Rufusnya. Nah, ini jangan lupa dicolokkan ya USB-nya. Ini USB ya, flash disk atau USB. Karena ini sudah tercolok dan ini sudah terdeteksi di sini. Lalu di boot selection kita klik select dan kita pilih tadi Ubuntu yang sudah kita download, kita klik open. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita biarkan semua settingannya seperti ini ya, MBR, BIOS or UEFI ini ya default semua. Sudah seperti ini, kita klik start, kita oke saja. Kita tunggu proses yang ini sampai selesai. Oke, dan ini sudah sukses ya, sudah selesai. Lalu kita close, lalu kita reboot laptop kita ya. Nah, lalu kita pencet F12 ya. Nah, seperti ini, kita akan masuk seperti ini. Lalu kita pilih Ubuntu. Kita pilih yang atas ini ya, Ubuntu ini. Kita klik enter saja. Kita tunggu sampai proses ini selesai ya. Mungkin agak lama, jadi kita percepat saja. Oke, kita masuk ini. Kita pilih yang install Ubuntu, kita klik. Oke, selanjutnya kita continue aja ya. Kita klik continue, lalu kita hubungkan ke internet ya. Terserah kalian mau pakai wifi atau hotspot. Di sini saya pakai hotspot ya, MVP Cell. Oke, ini sudah tersambung. Kita klik continue. Nah, di sini kita pilih normal installation.
Dan di sini centang ini ya, download updates while installing Ubuntu. Kalau seperti ini, sudah seperti ini, kita klik continue. Kita tunggu sebentar. Di sini kita pilih yang ini ya, erase and install Ubuntu. Dengan kita memilih ini, maka semua ini ya, program, dokumen, foto, musik, dan file lainnya akan terdelete. Oke, saya pilih yang ini. Kita klik install now. Kita tunggu. Kita klik continue ya kalau kita setuju. Oke, kita klik continue. Di sini kita pilih negara ya. Kita pilih Indonesia. Lalu kita klik continue ya. Nah, kalau sudah kita di sini isi saja nama kita, terserah ya. Misalkan di sini nama saya Alden gitu ya. Lalu passwordnya kita juga terserah. Nah, kita klik yang ini ya, launching otomatis. Lalu kita klik continue. Nah, kita tunggu guys ya, kita tunggu ya. Ini sudah mau finish ya, sudah mau selesai. Oke, kita tunggu lagi sebentar. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, ini kita klik restart now. Dan jangan lupa saat restart kita ambil flash disknya ya. Kita coba flash disknya ya. Kita lihat ini. Oke, kita tunggu dulu sampai butuh. Nah, kita cabut flash disknya. Oke, kita tunggu sampai butuhnya selesai ya. Oke, kita klik enter. Oke. Oke, masih proses booting. Oke, ini kita sudah masuk di tampilan awal Ubuntu. Oke, kita skip aja ya. Skip, next. Done. Oke, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu itu sendiri. Sekian cara instalasi Ubuntu. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Halo semuanya, di sini saya dan teman saya akan memberikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan setelah menginstal Ubuntu 20.04. Yang pertama adalah install Win untuk menjalankan aplikasi Windows. Jika kalian ingin menjalankan aplikasi Windows di Ubuntu, maka kalian perlu menginstal Win.
Win adalah implementasi open source dari Windows API di atas sistem operasi yang kompatibel dengan X dan POSIX, seperti Linux, BSD, dan macOS. Ini memungkinkan kalian untuk mengintegrasikan dan menjalankan aplikasi Windows dengan bersih. Yang kedua adalah install Steam untuk game. Jika kamu seorang gamer atau orang yang hobi bermain game, kamu perlu menginstal Steam untuk Linux. Steam adalah layanan distribusi video game terkemuka yang memungkinkan kamu bermain dan mendiskusikan game. Pengembang dan penerbit game juga dapat membuat dan mendistribusikan game mereka di Steam. Yang ketiga adalah install driver grafis kepemilikan tambahan. Untuk gamer, selain menginstal Steam, kamu juga perlu menginstal driver grafis tambahan untuk meningkatkan pengalaman bermain game kamu di Ubuntu. Meskipun Ubuntu menyediakan driver grafis open source, driver grafis berpemilik melakukan urutan besarnya lebih baik daripada driver grafis open source. Tidak seperti di Ubuntu versi sebelumnya, di Ubuntu 20.04 jauh lebih mudah untuk menginstal driver grafis berpemilik tanpa perlu mengaktifkan repositori pihak ketiga atau unduhan web. Cukup buka perangkat lunak dan pembaruan lalu klik driver tambahan. Pertama, sistem akan mencari driver tersedia. Ketika pencarian selesai, kotak daftar akan mencantumkan setiap perangkat yang dapat diinstal driver berpemilik. Setelah melakukan pilihan, klik terapkan perubahan. Untuk tips selanjutnya yaitu menambahkan aplikasi favorit Anda ke dock. Untuk menambahkan aplikasi favorit Anda ke Ubuntu Dock yang terletak di sisi kiri desktop Anda secara default, klik pada ikhtisar aktivitas, cari aplikasi yang Anda inginkan, misalnya terminal, lalu klik kanan padanya dan pilih tambahkan ke favorit. Selanjutnya, menginstal alat penghemat daya laptop. Jika Anda menggunakan laptop, Anda mungkin ingin menginstal Laptop Mode Tools. Alat penghemat daya laptop sederhana dan dapat dikonfigurasi untuk sistem Linux. Ini membantu Anda untuk memperpanjang masa pakai baterai laptop Anda dalam banyak cara. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengubah beberapa pengaturan terkait daya lainnya menggunakan file konfigurasi. Dan itulah tips and tricks mengenai Ubuntu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua yang ingin menginstal Ubuntu di perangkat masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.